Salam sejahtera bagi kita semua, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Adiko Risulima SPD, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025. Asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor induk 257488249. Tempat mengajar SD Tevila, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah kartu identitas saya sebagai keabsahan data diri saya. Hari ini Senin 24 November tahun 2025, saya mengajar pembelajaran dengan pendekatan sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semua sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, Pak Guru minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Oke, Selena silakan Selena. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk Oke, terima kasih Selena, silakan duduk. Iya. Menyertai kita punya proses pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Oke, Pak mau mengecek dulu kehadiran anak-anak hari ini. Nah, semua hadir? Hadir. Nah, siapa yang tidak hadir? Sergio. Ada yang tahu Sergio kenapa? Sakit. Baik, berarti satu orang ya yang tidak hadir hari ini yaitu Sergio ya. Baik. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Sudah. Untuk lebih semangat, kita berdiri, kita mau buat diam-diam. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, selamat duduk. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru memastikan semua duduk dengan tertib, semua dengan rapi, untuk kita siap di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu topik, yaitu coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nilai-nilai Pancasila dan Baik, jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Pak mau sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu anak-anak bisa tahu tentang makna dari setiap
sila-sila di dalam Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang ketiga adalah anak-anak mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak. Tiga tujuan pembelajaran yang kita capai di akhir dari kita punya kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, Pak mau tanya, ada berapa sila Pancasila? 5. Ada berapa? 5. Yang satu. Oi. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, silakan Fiora. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ketiga, Selena. Persatuan Indonesia. Oke, Brandon yang sila keempat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keberhasilan. Bagus. Oke, sila yang terakhir yang kelima. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Iya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, baik. Jadi ada 5 sila. Nah, di dalam sila itu, sila-sila Pancasila ada simbol-simbolnya. Simbol yang pertama apa anak-anak? Simbol yang pertama, sila pertama. Bintang. Bintang. Sila kedua. Lancar. Sampai sila ketiga. Pohon beringin. Sila keempat. Kepala banteng. Sila yang kelima. Padi yang makan. Bagus. Tepuk tangan buat anak-anak dulu. Baik anak-anak, fokus ke depan kita mau belajar bagian dari nilai-nilai sila Pancasila. Ya. Oke. Pertanyaannya apa itu Pancasila? Jadi Pancasila itu ada 2 kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5. Sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ya. Dan Pancasila ini sebagai pedoman yang mengatur kehidupan kita bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu yang mengatur kita punya kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Ya, tadi Pak sampaikan bahwa Pancasila itu ada 5 sila. Ya. Ya. Dan ini adalah lambang, ya. Lambang Pancasila yaitu burung Garuda Pancasila, ya. Dan di setiap sila itu dilambangkan oleh gambar, itu ada bentuk perisai di dada burung Pancasila. Ya. Oke, ini sila pertama. Bintang. Ya, sila pertama bintang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, di sini anak-anak, sila pertama ini mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Jadi sila pertama ini mengajarkan kita untuk kita taat kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Yaitu nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama. Nah, ini contoh anak-anak, ini Pak Guru kasih salah satu contoh. Dalam sila pertama itu adalah berdoa sebelum makan, atau menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, ini sila kedua bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dari sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Ya, contohnya, ya, contohnya adalah membantu teman yang kesusahan. Ini contohnya teman jatuh dari sepeda, kita harus membantu. Waktu anak-anak membantu teman yang terjatuh, anak-anak sudah mempraktekkan sila kedua. Ya, betul ya? Betul. Ya, oke. Yang ketiga bunyinya bagaimana? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, di sana sila ketiga ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita. Seperti anak-anak pakai baju merah putih, ya, celana merah baju putih, artinya anak-anak bangga menjadi anak Indonesia. Jadi waktu anak-anak pakai pakaian, itu anak menunjukkan satu kebanggaan bahwa anak ini adalah anak-anak Indonesia. Ya, oke. Nah, contoh, ya, contohnya di sini adalah menghargai perbedaan.
atau bergotong royong. Jadi ini salah satu contoh kita kalau kerja di kebun, ya kita belajar di kebun, maka kita saling membantu, tolong menolong satu sama yang lain. Itu kita sudah mempraktekkan sila ketiga. Oke, yang keempat, coba kita baca sama-sama. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini kita diajarkan untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus diskusi sama-sama, ya. Kita harus bersepakat sama-sama untuk satu keputusan. Jadi tidak ada yang bilang, Pak, saya yang harus ikut, saya punya pendapat. Tidak seperti itu. Masing-masing boleh berpendapat, tetapi kemudian kita sepakat untuk mengambil satu keputusan. Nah, itu adalah salah satu nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Jadi kita harus bermusyawarah bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Contoh, kalau kita mau pilih ketua kelas, begitu ya. Nah itu, Pak, saya mau pilih Brandon, begitu. Terus ada yang bilang, oh saya mau pilih Oi. Oke, tapi kita harus sepakat dulu. Kita bermufakat bersama-sama. Kita pilih salah satu orang yang jadi ketua kelas. Itu saat kita buat diskusi seperti itu, maka kita sedang mempraktekkan sila keempat. Oke, di sila kelima. Ya. Sila kelima coba kita baca sama-sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima kita diajarkan untuk bersikap adil dan membantu sesama. Ada yang bisa kasih contoh keadilan sosial, salah satu contoh bersikap adil itu seperti apa? Harus berbagi. Oke, Oi bilang harus berbagi. Apa Selena? Iya, betul sekali. Jadi kata Selena kita harus berbagi, ya, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ya, jadi jangan cuma hanya bagi untuk satu, tapi bisa harus bagi untuk teman-teman yang lain. Oke. Nah, anak-anak, salah satu contoh dari sila kelima ini adalah seperti ini. Nah, kadang kita nih, saya mau duduk dengan ini, ya. Kita kadang beda-bedakan. Saya mau duduk dengan cewek saja. Saya mau duduk dengan anak-anak cowok saja. Padahal kita itu sama. Yang bedanya itu hanya jenis kelaminnya saja, anak-anak. Tapi ya kita itu sama-sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini tidak membeda-bedakan. Jadi anak-anak itu belajar bersama-sama, laki-laki dengan perempuan. Ya, belajar bersama-sama, begitu ya. Waktu bermain juga begitu. Kita harus berbagi bersama-sama. Ya, oke. Baik. Taruh aja kita untuk menyanyi satu lagu. Ya. Anak-anak boleh berdiri? Ya. Oke, kita mau menyanyi sama-sama satu lagu, ya. Oke, semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kasih dasar negara, rakyat adil aku sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ya, kita menyanyikan sebagai lambang dasar negara kita, jadi Garuda Pancasila. Ya. Baik, anak-anak, kita sudah belajar tentang nilai-nilai dan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Pak mau ajak kita untuk kita mau berdiskusi sama-sama. Ya, jadi tadi Pak sudah sampaikan beberapa contoh sikap yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak kita akan bagi di dalam kelompok. Ya, Pak sudah siap, ada nama-nama kelompok. Nanti anak-anak bisa ambil. Ya, kita ambil sesuai, kita ambil sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama kita
kelompok yang pertama itu kelompok ketuhanan, kelompok yang kedua itu kelompok kemanusiaan, kelompok yang ketiga kelompok persatuan, kelompok yang keempat itu kelompok kerakyatan, dan kelompok yang kelima itu adalah kelompok keadilan. Oke, silakan kelompok 1 ambil, jadi bisa ambil nama. Coba kasih tunjuk ke sana. Ya, ini kelompok ketuhanan. Ya, silakan. Yang kelompok kedua. Ya. Oke, ini kelompok kemanusiaan. Oke, silakan. Oke, kelompok yang ketiga. Oke, kelompok yang ketiga adalah kelompok persatuan. Oke, kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah kelompok kerakyatan. Oke, silakan dulu. Kelompok itu adalah kelompok keadilan. Oke, mari. Berdiskusi di dalam kelompok, ada kelompok ketuhanan, kelompok kemanusiaan, kelompok persatuan, dan kelompok kerakyatan, dan kelompok keadilan. Nah, jadi masing-masing kelompok itu mendiskusikan ya tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama. Jadi contoh nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari bisa di sekolah, bisa di rumah, yang mencerminkan contoh sikap pengamalan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi khusus ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya cara kerjanya ya? Paham. Oke, ini untuk kelompok kemanusiaan. Oke, ini untuk kelompok persatuan, dan untuk kelompok ini untuk kelompok kerakyatan, dan untuk kelompok keadilan. Oke, silakan anak-anak berdiskusi ya, contoh-contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam simbol dalam Pancasila. Silakan. Oke, silakan. Ya. Jadi tugasnya adalah ya, anak-anak menuliskan sila pertama, terus contoh saja sila pertama, kemudian bunyinya apa, kemudian contoh sikap. Ya, contoh sikap yang perlu kita praktekkan sesuai dengan sila pertama itu apa? Bisa di sekolah, bisa di rumah. Silakan. Oke, silakan kelompok berdiskusi. Ya, ini di sini ada kotak-kotak, contohnya di sini apa? Contoh sikap sesuai dengan sila pertama itu apa? Ya. Oke. Nah, di sini juga ya, yang untuk yang sila kelima, ini di sini tulis contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Oke. Ya, tulis dulu sila keberapa ini, kemudian bunyinya, terus tulis contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Oke. Ya, di sini sudah mulai diskusi. Ya. Oke, bagus. Ya. Jadi kotaknya nanti tulis saja contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Oke, kelompok kerakyatan. Ya. Oke, ini sila keempat, bagus. Nanti tulis bunyinya, kemudian di sini tulis contoh-contoh sikap sesuai dengan sila keempat. Oke, silakan dikerjakan. Setelah anak selesai diskusi, kita akan presentasi di depannya. Oke. Oke, diskusi kita butuh 15 menit ya, dan 5 menit itu kita pakai untuk kita presentasi di depan. Oke, silakan.
silakan. Oke. Tepuk yel-yel sila-sila Pancasila. Oke, stand up, berdiri semua. Ya. Oke. Kita mau tepuk. Oke, kita mau tepuk sila-sila Pancasila. Oke. Tepuk sila-sila Pancasila. 1 bintang. 2 rangkai. 3 pohon beringin. 4 kala banteng. 5 tari dan kapas. Oke, silakan duduk. Iya, oke. Sila pertama yaitu kelompok ketuhanan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok ketuhanan. Ya, silakan. Ada di depan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Cecilia. Kami kelompok persatuan ketuhanan akan presentasikan hasil kami. Akan dipresentasikan oleh Oliver. Sila ke-1, bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap. Rajin beribadah. Ya. Yang kedua, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Yang ketiga, mendoakan teman yang sakit. Yang keempat, menghormati keyakinan orang lain. Yang kelima, beribadah dan bersyukur setiap saat. Yang terakhir, jangan jenguk teman. Oke, menjenguk teman. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik. Jadi dari kelompok 1 ya menyebutkan beberapa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila pertama itu rajin beribadah. Siapa yang di sini setiap hari Minggu pergi beribadah di gereja? Oke, angkat tangan. Sekolah minggu ya. Oke. Nah, di sini mereka bilang tidak memaksa agama terhadap orang lain. Ya, jadi kita ini masing-masing punya kepercayaan. Ya, ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi masing-masing kita itu punya kepercayaan. Jadi tidak boleh memaksa. Contoh Oliver bilang, contoh saja Priscilia beragama Islam. Contoh terus Oliver bilang Priscilia harus masuk ke agama Kristen. Tidak bisa. Kita tidak boleh memaksa. Ya, kita punya agama kepada orang lain. Ya, seperti itu. Menghormati keyakinan orang lain. Jadi masing-masing punya agama, kita harus menghargai kepercayaan masing-masing. Betul sekali. Berdoa dan bersyukur setiap saat. Ya, jadi setiap pagi, ya, siapa yang pagi ini berdoa sebelum ke sekolah? Iya. Oke, Pak mau tanya kenapa kita harus berdoa? Iya, apa Oliver? Iya, supaya kita di jalan tidak celaka. Tadi Selena bilang Tuhan jaga kita, ya, kita dari rumah sampai di sekolah Tuhan pelihara kita, jaga kita supaya kita sampai di sekolah dengan selamat. Oke. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
sila kedua, bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap, saling tolong menolong saat teman kesusahan. Nomor 2, berlaku adil terhadap setiap orang. Nomor 3, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Nomor 4, menjenguk teman yang sakit. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Baik. Jadi dari kelompok 2, kelompok kemanusiaan, mereka menuliskan tentang contoh-contoh sikap sesuai dengan sila kedua, yaitu yang pertama saling menolong saat teman kesusahan. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh membantu teman dalam kesusahan seperti apa? Oke, Oliver. Kalau teman ada jatuh, kita harus tolong. Iya, ada teman yang jatuh, kita harus tolong. Sampai di sini sudah punya pengalaman tolong teman yang jatuh. Oke, Selena, kapan itu Selena? Teman yang jatuh terus Selena tolong. Oke, di kelas 3 ya. Oke, baik. Terima kasih Selena. Yang berikut mengembangkan rasa saling mencintai sesama. Ya. Salah satu contoh mencintai sesama ketika ada teman kita, ya, yang mungkin sakit ya. Sebagai bentuk cinta kita kepada teman kita jenguk dia ya. Atau contoh teman yang dalam kesusahan, kita datang untuk kita membantu ya. Oke, yang berikut ini adalah menjenguk teman yang sakit ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk. Oke, saat ini kita mau mengerjakan lembar kerja siswa, worksheet untuk anak-anak untuk mengerjakan. Contohnya di sini ada tadi dan kapas. Anak-anak silakan mencocokkan dengan bunyi sila sesuai dengan lambang dari Pancasila, sila-sila di Pancasila. Dan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan persahabatan terwakilan. Ini ambil gambarnya, gambar apa ini Selena? Rapat bersama. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak dulu. Oke, baik. Untuk mengakhiri kita punya proses pembelajaran hari ini, ya, minta satu orang untuk berdoa untuk kita. Silakan Oliver. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pertengahan hingga akhir. Baik Tuhan, Kau berkati juga Kak Ade yang sudah mengajar kami. Kau berkati teman-teman, kakak-kakak, adik-adik. Kau berkati saja yang tidak hadir Tuhan. Kau berkati kami semua. Sekarang kami mau pulang, haleluya, amin. Salam teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Oliver. Selamat siang, Pak. Sampai jumpa besok teman-teman. Sampai jumpa besok, Oliver. Good afternoon everyone. Okay, see you tomorrow. God bless you. Okay, see you tomorrow. God bless you. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Oke, berbaris kita sama-sama. Oke, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke.